Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun analisa fundamentalnya itu 1. Pemahaman bisnis. XYZ adalah produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka terkenal dengan fokus pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan. Adapun pemahaman laporan keuangannya, informasi keuangan yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan bersihnya pada tahun 2022 sebanyak 1.500, laba kotornya sebanyak 400, laba bersihnya 150, rasio utang terhadap ekuitas sebanyak 0,5, rasio lancarnya 2,0, margin laba bersihnya sebanyak 10%. Dari informasi yang diberikan, beberapa poin penting dalam laporan keuangan yaitu pendapatan bersih, jumlah total pendapatan setelah dikurangi biaya, laba kotor, keuntungan sebelum dikurangi semua biaya operasional, laba bersih, keuntungan setelah dikurangi semua biaya operasional dan pajak, rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan utang untuk membiayai aset dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Margin laba bersih, persentase laba bersih dari total pendapatan menggambarkan efisiensi operasional perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio sebanyak 0,5. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset. Semakin rendah nilainya, semakin rendah tingkat utang perusahaan relatif terhadap ekuitasnya. Rasio lancar atau current ratio-nya, interpretasinya, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rasio 2,0 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 2 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. 3. Margin laba bersih atau net profit margin sebanyak 10%. Rasio ini menggambarkan persentase laba bersih dari total pendapatan. Margin laba bersih sebanyak 10% menunjukkan bahwa 10% dari pendapatan berubah menjadi laba bersih. Adapun analisis SWOT-nya di sini, kekuatannya keberagaman produk yang luas yang dapat masuk ke semua segmentasi pasar. Kelemahannya, penurunan penjualan di segmen geografis utama. Kesempatannya, peluang yang kuat untuk pasar global mobil baru. Ancamannya, persaingan yang ketat. Kesimpulannya di sini, dari informasi keuangan yang diberikan mencakup pendapatan bersih, laba kotor, laba bersih, rasio utang terhadap ekuitas, rasio lancar, dan margin laba bersih. Rasio keuangan seperti debt to equity dan current ratio memberikan gambaran tentang struktur keuangan dan likuiditas perusahaan. Analisis SWOT ini dapat membantu merinci kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi strategi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.